kan nama sebenarnya kan dari surat lahir, sama dia dirubah di aktenya namanya. Jadi siapa? Jadi itu tanpa persetujuan ibu kandung. Iya. Tanpa persetujuan ibu kandung. Dia bikin akte baru nggak atau gimana? Iya, akte baru. Itu bikin akte baru tanpa dari surat lahirnya Pira diambil sama dia, diganti sama akte namanya yang berbeda, tidak sesuai dengan surat keterangan lahir dari bidan. Nah, tapi anaknya ada sesuai nama SK? Nggak ada di aku, kakaknya jadi aku sendiri. Jadi masalah kakak juga nih, kakak masih nyangkut di mantan suami, anak aku itu masih nyangkut di mantan suami. Aku mau pecah kakak, nggak boleh sama dia. Kamu awas ya, hati-hati kamu kalau sampai pecah kakak. Terus yang kemarin kamu nyodorin surat untuk bikin kartu keluarga itu siapa? Aku sendiri. Enggak, ya ke siapa? Oh, ke disduknya, bagian disduknya. Pokoknya pengurus pegawai. Saya mau pecah kakak, Mbak, saya bilang, karena anaknya kan ada di saya. Aku udah nyodorin surat akte cerai. Kata dia nggak bisa, Mbak, harus izin sama suaminya dulu. Saya baru bisa pecah kakak. Saya kesel tuh sama pegawai disduk. Dulu anak saya masih nyangkut di saya. Kok keluarga dia bisa pecah kakak anak saya tanpa izin saya? Betul. Saya gituin kan ya. Dulu kalau saya bilang anak saya keluar dari kakak saya bisa, padahal kakaknya masih di saya yang asli dan saya tidak mengizinkan. Kok nggak ada surat izin bisa anak saya bisa keluar dari saya dan bisa KTP-nya ganti jadi. Nanti bidannya jadi marah-marahin. Kenapa dimarahin, kenapa, Bu? Karena minta surat keterangan lahir ganda. Oh, karena kan waktu dia keluarganya dia sampai ke bidan, karena kan aku bilang belum mau ngasih nih. Terus gini, mana akte katanya? Nggak ada, terus akhirnya datengin ke sono. Saya minta bikinin surat lahir, nggak bisa, Bu, katanya. Surat lahirnya udah sama Vira, karena waktu datengin Vira lahir di mana sekalian dia minta surat lahirnya. Karena dia kalau minta pasti nggak dikasih, dia datengin dari sana. Bidannya nggak ngasih, akhirnya kesini maksa. Sampai marah-marah. Kalau kamu sampai bisa bikin akte kelahiran, saya akan tuntut dari mulai bidan sampai disduk. Vira diancam gitu. Kok aneh banget kalau dia yang ngancem. Saya bilang gini, Bu, saya tukang ngurus akte kelahiran, siapapun asal persyaratannya sesuai, siapapun yang ngurus akte bisa. Saya bilang gitu. Nggak harus bapaknya, dia bilang cuman bapaknya yang bisa ngurus. Kalau kamu bisa ngurus akte kelahiran, akan saya tuntut dari mulai bidan sampai disduk. Ya begitu. Emang nggak bisa saya itu ngurusin akte orang aja bisa? Yang penting syaratnya yaitu surat kenal lahir ada, ini ada, KTP bapak ibunya sama surat nikah ada, udah jadi kan akte kelahiran. Siapapun bisa nyuruh. Ini kalau cuman bapaknya yang bisa bikin. Kalau misalnya orang sini yang ngurus akte katanya saya akan tuntut dari mulai bidan ini. Lah, gimana sih bilang itu? Akhirnya mana-mana udah pada ribut-ribut ya. Kasihin tuh Mas Pira surat lahirnya. Habis saya foto dulu, nggak lama dia laporan. Udah beres nih akte 1 jam, pas dilihat namanya beda. Nggak sesuai sama surat lahir. Itu ada itunya di bukti foto aktenya ada, tapi aku nggak megang aslinya. Iya, nggak apa-apa, kirim semua ya bukti-buktinya ya. Ada bukti cetannya gini, udah jadi nih akte sama kakak 1 jam beres. Nah itu ada bukti chatnya kan. Nah jadi alhamdulillah nih kita banyak bukti-bukti juga ya yang memperkuat bahwa ya emang anaknya harus segera dikembalikan gitu, karena emang hak sepenuhnya adalah ibunya. Ya emang gak kasihan sama ibunya, udah ngandung 9 bulan melahirkan dengan seenaknya diambil gitu aja. Notabene itu juga bukan bapak kandungnya yang ngambil gitu. Kalau mau cucu ya harusnya yang lainnya aja, jangan yang ada ibunya dikorbanin, kan kasihan gitu. Kan saya bilang lebih berhak ibunya lah. Iya, aku setuju. Neneknya masih yang ngambil. Iya, betul. Jangan ngelihat ke saya bilang karena posisi anak saya tinggal di sana, ibu bilang porsi kita sama katanya. Ibu juga neneknya, saya juga nenek. Porsi apa yang sama? Saya kalau Pira nggak tinggal di sini, saya nggak ngurus cucu saya bilang gitu. Ya berhubung Pira tinggal di sini karena udah sendiri, ya tinggal dulu sama orang tua sebelum punya pasangan hidup kan, tinggal sama orang tua lagi dong kembali. Dia bilang ini, porsi kita sama, ibu juga kan katanya omanya, saya juga omanya, saya punya hak loh, saya nggak punya hak, saya bilang gitu.
Saya nggak punya. Kalau Pira nggak tinggal di sini, saya nggak akan ngurus cucu, saya bilang gitu. Ataupun Pira kalau misalnya ngontrak, dia pakai pengasuh itu urusannya, saya bilang gitu. Oh nggak bisa begitu. Katanya, ibu juga ngurus anak, Pira kerja kan ibu yang ngurus, anak saya juga kerja saya yang ngurus. Tapi kan anak ibu kan jauh, lagi pula laki-laki, mana ada ngurus anak. Saya gituin, nggak ngerti-ngerti tuh orang. Udah otaknya tahu di mana tuh emak-emak. Padahal dia punya anak 4. Harusnya sebagai orang tua itu kalau udah berpisah ya udah biar aja anaknya sama ibunya. Ntar kalau kapan-kapan kamu mau ketemu kan bisa kamu harusnya sebagai ibu tuh begitu. Udah kita udah baik-baik aja, jangan sampai memperlihatkan anak. Mental anak kan kasihan kalau didorong sono dorong sini, dorong sono dorong sini. Ini mah enggak ada pengertian gitu, nggak ada kasihan berarti. Dia pernah kok datang malam-malam sendiri nengok anaknya, kita terbuka pintu buat dia. Nggak ada ribut-ribut. Sebetulnya nih, aku udah pernah bilang juga. Kalau datang, kayaknya dia fine aja, biasa aja. Kasih sayang ke anaknya, terus hubungan dengan kita baik. Ini emaknya yang merewel. Memang yang selalu ikut campur itu ibunya. Kalau mantan suaminya kan ya masih sebaik juga kan, masih umuran Pira juga, belum begitu ini, ya masih muda lah gitu, belum punya pengalaman juga. Jadi kalau kita bilang gitu, kamu kalau mau lihat anak ya udah nih, anak kamu ya udah, sampai dia juga belum bisa gendong, belum apa, udah ya udah. Anaknya mah sebenarnya ya bisalah, dalamnya anak-anak sendiri bisa dia, emaknya yang ini. Jadi dikontrol orang tua. Iya. Jadi orang tuanya yang anak harus begini, anak harus begini. Jadi anaknya ngikutin. Kalau anaknya kan alhamdulillah kayaknya baik sih. Kalau bisa kita baikin mah baik. Oke. Nah, jadi sekali lagi aku tanya, harapan kamu apa? Harapan aku mau ketemu sama anak aku, bawa anak aku kembali ke sini. Sama ya semoga keluarganya mereka diberikan baik hati lah gitu, supaya nggak ada keributan lagi antara manusia ya gitu. Nah, kalau misalnya mantan suami nonton tayangan ini gitu ya, kamu ada yang mau disampaikan nggak? Ya aku cuma pengen kembaliin aja anak aku gitu. Kita baik-baik aja, maksudnya. Kan aku udah pernah ngomong juga, kalau emang mau ketemu ya silahkan, aku juga nggak akan ngebuang kamu bapaknya kok gitu. Aku ngakui memang kamu juga bapaknya, tapi janganlah maksudnya egois jauhin aku sama dia gitu. Aku cuma khawatir sama kesehatannya, sama mentalnya aja sih. Karena dioper sana sini ya, Bu? Iya. Oke. Kadang ada istilah ya, guru yang paling pertama dikenal itu kan ibu. Ya kan? Kalau bapak kan bisa kapan aja ketemu kan, karena kerja ibu itu dekapannya aja menghangatkan anak. Anak lagi sakit lagi apa kan yang lagi berasa tuh kan ibu. Kalau bapak sih bukan apa, ada kasih sayangnya kan nggak seperti kayak ibu gitu dari ini. Jadi nggak bisa disamain, pengasuhan harus sekian lagi, mana ada pengasuhan diwakilkan. Itu kemarin dia bilang, sampai bilang ada di rekaman yang udah aku kirimin, adanya bilang itu kan hanya buat mewakilin aja, mewakilin bapaknya katanya. Ya nggak bisa, aku bilang diwakilin. Karena haknya cuman aku sama bapaknya doang, yang lain itu nggak ada hak. Aku bilang nggak bisa ikut campur dalam ranah ini, walaupun emang keluarganya. Aku bilang dia tetap nggak bisa ngerti. Halo, ya waalaikumsalam Pak. Ini saya speaker ya, maaf. Halo, ya Pak, mohon izin, ini saya dapat info mengenai ada ibu yang diambil sama mantan suaminya gitu. Ini mungkin lebih jelasnya boleh langsung ngomong sama korbannya ya? Iya, boleh. Boleh jelasin intinya. Halo. Ya, halo Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Safira. Ibu Safira. Iya. Oh ya, gimana Bu?
Ya, jadi anak aku udah 3 bulan diambil mantan suamiku. Cerai, dijelasin dulu dari awal. Oh, dari awal. Jadi aku udah cerai di tahun 2022 ya, bulan Mei. Terus ayahnya itu nggak pernah datang ke sini juga, jarang, karena dia kerja jauh. Dari mulai anak aku lahir juga dia nggak pernah kasih nafkah anak. Terus waktu bulan Maret kemarin aku posisinya kerja, terus ayahnya tuh datang, mantan suamiku datang. Dia bawa anak aku tanpa sepengetahuan aku. Dia nggak ada kirim WA ataupun ke aku juga nggak ada. Tiba-tiba dia datang bawa anak aku. Terus hari Selasanya, besoknya itu aku pulang kerja, aku jemput karena dia bilang ya udah ke rumah aja jemput anaknya. Aku ke rumah, ternyata sama dia malah dibuat perdebatan dengan posisi anak aku juga nggak ada di dia, disembunyikan oleh ibunya. Gitu. Saya tanya dulu, Mbak Sapira nikah sama suami udah berapa lama? 10 bulan. 10 bulan. Ya. Anak pertama umur berapa? Ini anak pertama. Setahun. Ya, 10 bulan menikah. Terus anak umur berapa? Yang di bawah? 1 tahun 5 bulan. 10 bulan nikah, anak udah umur 1 tahun? 5 bulan. Enggak, nikahnya kan dari tahun lalu, tahun 2021. Oke. Nikahnya tahun 2021. Ya, 1 tahun Lahirannya itu bulan Januari 2022. Ya, hampir setahun. Oke, 22. Nah, sudah pisah berapa lama Mbak dengan suami? Udah 1 tahun. 1 tahun pisah tanpa ada kabar, tanpa ada nafkah. Iya. Tiba-tiba datang ke Ambil tempat anak. Mbak. Oke, Mbak tinggalnya dengan siapa? Orang tua atau ada rumah sendiri? Iya, sama orang tua. Bilang ada kesepakatan. Oke. Kapan kejadiannya? Pas saat suami datang itu? Di bulan Maret tahun ini. Maret bulan kemarin? Iya, bulan Maret bulan kemarin. Nah, sekarang saya tanya dulu, mohon maaf. Mbak agamanya apa? Islam. Suami? Kristen. Oh, ya. Suami Kristen. Ya karena kalau mengacu pada undang-undang perkawinan khususnya kita sebagai umat Muslim yang monogami kalau terkait pernikahannya. Cuman syi'at ta'liknya itu sudah masuk kalau secara agama. Jadi dulu kita menikah kan, apabila saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tanpa menafkahi lahir batinnya. Nah berarti ini kan sudah masuk, yang dimana berpisahnya sudah 1 tahun ya. Iya. Oke. Terus tiba-tiba suami datang mengambil anak Mbak. Iya. Nggak dijelaskan dulu pada saat jadi cerai. pada waktu cerai itu pengacaranya itu membuatkan kesepakatan mengasuh bersama. Jadi dia 3 hari, di akunya 4 hari sisanya gitu. Oh sudah bercerai, sudah Iya. ada putusan pengadilan. Sudah. Tahun kapan? Tahun kemarin, Cerainya? 2022. 2022 ceraiannya. Nah Iya. selama pas dan putusan pengadilan itu suami sempat datang yang dengan kesepakatan bahwasanya anak akan diasuh bersama. Iya. Contoh? Oke. Nah setelah putusan pengadilan itu suami masih tetap menemui anak atau dia balik kerja lagi ke sebelum adanya putusan itu dia masih kerja di sini, jadi kadang-kadang suka bolak-balik ke rumah. Nah setelah putus bercerai dia terbanglah kerja di. Abis dari dia terbang ke udah nggak pernah nemuin anak, datang-datang bawa anak.
Tapi kadang-kadang di sini juga nggak pernah ngambil. Yang ngambil itu ibunya, adenya. Jarang nemuin muka ke sini, nggak pernah. Padahal kesepakatannya antara berdua gitu. Padahal kesepakatannya untuk berdua, aku sama si mantan suami. Tapi yang sering bawa itu ibunya yang ngambil. Gitu. Nah sekarang 3 bulan udah bukan. Sekarang 3 bulan nggak dipulangin, dari bulan Maret kemarin sampai bulan ini nggak ada itikat baik untuk dipulangin. Karena dia maunya keluarganya itu boleh bawa. Bukan ada mau dirubahin lagi. Mau dirubah kesepakatannya itu, katanya supaya ibunya, orang tuanya, adik-adiknya, siapapun boleh bawa, nggak ada larangan. Saya nggak mau. Dan saya nggak mau. Makanya anak saya diambil. Makanya anak saya diambil. Ya. Dan sampai dengan saat ini Mbak belum pernah komunikasi dengan si mantan suami? Sudah. Komunikasi ada, cuman jarang, nggak intens karena dianya sibuk kerja juga. Oke. Nah, ini saya sampaikan kepada Mbak, bisa kita lakukan upaya pidana kepada si mantan suami. Iya. Oke? Iya. Nah, ya nanti kita setelah komunikasi ini kita ada komunikasi lanjutan. Ini supaya nanti didengar ini sama si mantan suami itu. Apa yang sudah dia lakukan ini sudah rentan dan akan masuk unsur pidananya. Kita akan lakukan tindakan hukum, kita akan lakukan langkah hukum, tapi penjarakan itu kalau memang dianya tidak ada etikat baik untuk ketemu sama Mbak. Iya. Sedang keluarga Mbak untuk menyelesaikan secara baik-baik. Ya, jadi nggak usah ini dulu. Nanti disampaikan aja dulu ngobrol dengan Mbak Novi. Nanti ada komunikasi lanjutan kita terkait dengan si mantan suami ini. Jadi mantan suami kan meminta untuk rubah perjanjian. Nah, bahwasanya bukan cuma dia yang mengasuh, akan tetapi orang tuanya, adik, keluarganya juga bisa mengasuh. Begitu? Iya. Jadi yang jadi bahan Mbak ini kan keberatan Mbak. Iya. Untuk keluarganya juga ikut mengasuh karena nggak sesuai di kesepakatan hasil putusan pengadilan, betul ya? Anak sekarang saya nggak bisa melihat anak saya selama 3 bulan udah mau kabur. Sekarang juga saya nggak bisa ngelihat anak saya, nggak bisa ketemu anak saya karena posisi anak saya dibawa kabur. Udah 3 bulan. Jadi semenjak dia ambil langsung dibawa karena menolak keputusan itu. Karena nolak keputusan dia itu. Keinginan dia aku nolak. Jadi dibawa kabur sampai sekarang. Dibawa ke kapan Mbak tahunya kalau anak Mbak dibawa ke? Ada buktinya aku. Ada foto. Dan tahu dari keluarganya juga dibawa ke. Ada bukti foto. Bukti foto apa? Foto dia ada di. Iya. Anak gimana? Iya, ada bukti foto anak aku sama keluarganya. Sudah berapa lama informasi yang Mbak dapat ini bahwa saya anak Mbak ada? 3 bulan sesuai dengan dia ngambil, dia bawa. Mulai Maret. Nggak bisa komunikasi sama sekali Mbak sama anak Mbak? Komunikasi ada, cuman jarang. Karena dianya sibuk. Komunikasinya ke dia, apa kata dia? Iya, ke dia. Kata mantan suami, kalau misalkan kamu setuju apa keinginan aku bakal pulangin. Dia bilang kalau enggak ya udah tetap di sini sampai kamu setuju apa keinginan aku. Nah, dari Mbaknya sendiri apa keinginan Mbak? Aku pengen anak aku kembali ke aku tanpa ada perselisihan kayak gini, baik-baik aja gitu. Anak tinggal anak, nggak ada yang namanya bekas anak. Itu pun juga kalau mau dikembalikan secara hukum sih. Kalau emang dia mau mengasuh, ya urus secara hukum. Karena takut berulang lagi, ya gitu ya. Oke. Nanti kita tindak lanjuti keluhan Mbak, permasalahan hukum yang Mbak alami.
nanti kita akan tindak lanjutin dan kita akan lakukan langkah hukum ya. Iya. Surat akte. Jadi nanti kita lihat dulu data-datanya, nanti kita pelajari segera mungkin untuk bisa dilakukan tindakan hukumnya. Iya. Oke. Yaudah, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Mbak, ya. Oke. Pak Willy mohon izin, nanti nomor teleponnya saya langsung share ke Syafira ya? Boleh? Oke. Boleh Mbak. Baik-baik. Terima kasih Pak Willy bantuannya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kita sudah meminta tolong sama Pak Willy terkait pendampingan hukum dan langkah hukum apa nanti yang akan kita ambil. Yang jelas kita akan fight untuk mengambil anaknya. Ya, emang 100% adalah hak dari ibunya gitu. Nah, jadi setelah ini mungkin Mbak bisa komunikasi ya sama Pak Willy ya. Gitu, karena nggak mungkin juga semua bahan akan diekspos gitu ya guys. Nah, jadi untuk nanti kelanjutan dan prosesnya mungkin bisa by phone ya Mbak. Ya. Mbak boleh nelfon kita, ngubungin kita kapanpun. Nanti kalau misalnya ada info-info terkait mantan suami atau anak, ya kali aja tiba-tiba ada itikat baikan ya sebelum langkah hukum ini berjalan, betul Bu, gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin ada keinginan tidak ya, kita nggak tahu ya namanya kemungkinan itu kan ya. Lebih baik sih diselesaikan secara baik-baik. Kalau misalnya sadar kan, betul, kalau emang langkah hukum udah jalan ya jelas dia salah, udah banyak melanggarnya gitu ya. Karena buat saya pribadi sih semua sih sebenarnya bisa diselesaikan baik-baik dengan cara bicara dan komunikasi yang baik gitu, tabayun. Kalau di Islam ya, kalau di Nasrani aku nggak tahu apa bahasa seperti itu. Jadi doain aja, semoga kita semua nanti diberikan kelancaran ini urusannya dan anaknya bisa kembali dengan Mbak Syafira. Nama asli siapa? Namanya Maiza. Dipanggilnya Maiza. Itu nama aslinya Maiza. Itu. Dan mau diganti nama apapun, tetap ibunya yang punya SKL harus sesuai dengan SKL-nya, ya. Tidak boleh dirubah sama siapapun yang merubah. Nah, itu harus dicari nih. Nanti bisa kena pemalsuan data atau dokumen. Nah, itu ada pidananya juga. Ya, betul ya Mas Aris ya? Oke, sekali lagi makasih banyak. Nanti kita lihat proses dan perkembangannya seperti apa. Bismillah, niat baik kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.